Oke, selamat pagi sahabat Dasar di seluruh Indonesia. Saya Didik Mulato, saya hari ini menyapa Anda semua dari Stadion Sriwedari di Solo, Jawa Tengah. Bapak Ibu, hari ini saya ingin berbagi tentang bagaimana program asuransi syariah. Kalau hari ini di luar sana masih banyak orang menganggap bahwa asuransi syariah adalah sesuatu yang riba atau mungkin mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan agama. Bapak Ibu, mari kita bahas sekali lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, asuransi syariah itu kenapa dikatakan asuransi syariah? Karena asuransi syariah itu harus terbebas dari tiga hal ya. Kalau disingkat ini sebagai maghrib Bapak Ibu. Yang pertama adalah maisir, goror, dan riba. Oke, sekali lagi bahwa asuransi boleh dikatakan sebagai program asuransi syariah ketika dia mampu terbebas dari tiga: maisir, goror, dan riba. Oke, kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Kita berbicara tentang riba Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan riba? Riba adalah penambahan sejumlah nilai tertentu di awal. Sebagai contoh Bapak Ibu sekarang pinjam uang, kemudian diperjanjikan di awal pinjam uang 100 juta, setelah 1 tahun kemudian harus menjadi 110 juta, maka yang kelebihannya itu disebut sebagai riba Bapak Ibu. Tetapi sangat berbeda ketika Bapak Ibu, saya pinjam uang kepada Bapak Ibu semua digunakan untuk usaha, kemudian setelah jalan 1 tahun, usaha saya menghasilkan keuntungan 30% dan Bapak Ibu mendapatkan bagian 15%, saya 15%, maka itu tidak bisa dikatakan riba. Ya, sekali lagi, riba adalah sesuatu penambahan terhadap suatu nilai ketika itu diperjanjikan di awal, tetapi ketika mendapatkan di akhir itu disebut sebagai bagi hasil atau bagi keuntungan. Begitu juga dengan yang namanya bagi hasil, kita juga akan menanggung yang namanya resiko kerugian juga Bapak Ibu. Itu nomor satu. Sehingga kalau dikatakan asuransi adalah asuransi syariah harus terbebas dengan riba, maka dia tidak boleh menempatkan dananya di tempat yang memberikan keuntungan di awal. Oke, ketika memberikan keuntungan di awal, maka itu disebut sebagai bunga atau riba Bapak Ibu. Oke, itu nomor satu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah ketika Anda ingin disebut sebagai program syariah, maka harus terbebas dari goror. Apa itu goror Bapak Ibu? Goror adalah penyembunyian fakta atau menutup-nutupin. Misalkan Bapak Ibu hari ini beli mobil, kemudian mobil itu mohon maaf Bapak Ibu sudah pernah kecelakaan, sudah penyok di sana sini, terus kemudian dikatakan sama penjualnya bahwa ini mobil tidak pernah kecelakaan, tidak pernah dikenteng, tidak pernah dideko, tidak pernah mendapatkan perlakuan khusus dan sebagainya, dan itu dijual kepada Anda dengan cara yang seperti itu, maka si penjual itu sedang melakukan yang namanya goror Bapak Ibu. Justru itu adalah yang dilarang, itu adalah cara jual beli yang haram Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kita berbicara tentang asuransi syariah. Asuransi syariah kenapa terbebas dari goror Bapak Ibu? Asuransi syariah menjelaskan di awal apa saja hal-hal yang tidak bisa diberikan pada program asuransi syariah. Sebagai contoh Bapak Ibu, dalam program asuransi syariah kami menjelaskan di awal bahwa nasabah itu akan dikenakan biaya akuisisi yang cukup besar di awal. Sehingga ketika Bapak Ibu baru menjadi nasabah asuransi syariah baru 1 tahun, 2 tahun, kemudian Bapak Ibu berhenti dari program asuransi syariah, maka uang Bapak Ibu boleh dibilang dalam tanda kutip hampir habis. Sekali lagi, ketika Bapak Ibu baru menjadi nasabah asuransi syariah, baru 1 tahun atau 2 tahun kemudian Bapak Ibu berhenti di tengah jalan, maka saya boleh bilang uang Bapak Ibu hampir habis. Kenapa kok bisa habis? Yes, karena perusahaan membebankan biaya asuransi, biaya akuisisi, biaya pengelolaan, biaya administrasi yang cukup besar di awal. Kenapa perusahaan membebankan biaya asuransi yang cukup besar di awal? Karena Bapak Ibu, resiko yang ditanggung perusahaan cukup besar di awal. Ketika Bapak Ibu mohon maaf nih baru bayar premi 1 bulan, kemudian terjadi resiko Bapak Ibu harus dirawat di rumah sakit, perusahaan akan membayarkan biaya-biaya itu, mau 10 juta, 20 juta, 100 juta, 200 juta, tetap dibayarkan Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu baru membayarkan premi, kemarin salah satu nasabah kami Bapak Ibu baru 3 hari menjadi nasabah kami Bapak Ibu, polis baru disetujuin Bapak Ibu, tiba-tiba beliau kecelakaan dan meninggal dunia dan kami membayarkan santunan sebesar 173 juta Bapak Ibu. Artinya apa Bapak Ibu? Kami menjelaskan program ini di depan bahwa ketika Bapak Ibu, maaf nih Bapak Ibu, mohon maaf, ketika Bapak Ibu baru membayar premi 1 tahun 2 tahun kemudian Bapak Ibu ternyata mau berhenti, maka Bapak Ibu akan mengalami resiko di mana uang Bapak Ibu boleh dibilang habis, hampir habis Bapak Ibu. Jadi asuransi adalah program investasi atau perencanaan keuangan jangka panjang. Tidak bisa dalam jangka pendek Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin berinvestasi dalam jangka pendek silahkan, tempatnya adalah di bank. Tetapi Bapak Ibu, yang namanya investasi di bank Bapak Ibu, kami tidak bisa menjamin apakah Bapak Ibu nanti ketika terjadi sesuatu maka bank tidak akan berikan apapun terhadap Bapak Ibu semua. Kemudian Bapak Ibu, ketika terjadi sesuatu maka kami akan membayarkan. Nah, inilah yang kami sebut bahwa asuransi terbebas dari goror. Kenapa? Kami menyampaikan semuanya di awal.
investasi itu boleh dibilang habis di tahun-tahun pertama. Kemudian Bapak Ibu, ada 19 penyakit yang kami kecualikan. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu baru 1 tahun menjadi nasabah kami, kemudian Bapak Ibu mengalami 19 penyakit, ya 19 penyakit tadi, maka Bapak Ibu tidak bisa klaim. Ketika Bapak Ibu baru 1 tahun menjadi nasabah kami, kemudian Bapak Ibu klaim atas 19 kondisi penyakit tadi, misalkan contoh kena tumor, kemudian hernia, kemudian katarak, kemudian dan ada beberapa penyakit, ada 19 penyakit lainnya yang selalu kami jelaskan kepada nasabah kami. Ketika kena penyakit itu, maka Bapak Ibu tidak bisa klaim. Oke, artinya apa Bapak Ibu? Kami menyampaikan di depan. Selama itu disampaikan di depan, maka itu tidak bisa disebut sebagai goror. Justru seorang penjual mobil yang dia menutup-nutupin ketika mobil itu pernah kecelakaan, kemudian dikatakan ini tidak pernah terjadi apa-apa, justru itu adalah praktek goror. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah maisir. Maisir adalah untung-untungan atau perjudian. Bapak Ibu, yang namanya asuransi tidak bisa dikatakan sebagai untung-untung atau perjudian. Kenapa? Karena program asuransi syariah yang gunakan prinsipnya adalah gotong royong. Asuransi syariah prinsipnya adalah gotong royong. Kenapa gotong royong? Sebenarnya asuransi Bapak Ibu itu sudah ada di sekitar kita. Ketika Bapak Ibu sekarang di kantor, ada teman Bapak Ibu sakit, dirawat di rumah sakit. Saya yakin Bapak Ibu sebagai teman pasti akan nengokin. Bapak Ibu sekarang di kampung misalkan, terus kemudian ada tetangga sakit, dirawat di rumah sakit. Saya yakin Bapak Ibu, kemarin kakek saya sakit, dirawat di rumah sakit, itu 2 bus Bapak Ibu, 2 desa nengokin semua. Dan semua orang yang nengokin itu, maaf Bapak Ibu, ya ujung-ujungnya dia ngasih salam tempel, mudah-mudahan cepat sembuh gitu kan, kemudian ngasih sumbangan gitu kan. Nah Bapak Ibu, program asuransi syariah sama seperti ketika Anda ngikutin program di masyarakat selama ini. Ketika teman Anda sakit, Anda tengokin. Ketika tetangga Anda sakit, Anda nyumbang. Nah, ketika yang nyumbang hanya teman satu kantor atau teman satu desa, maka terkumpul paling hanya 2 juta, 3 juta, paling banter 5 juta Bapak Ibu. Nah, ketika Anda mengikuti program asuransi syariah, ketika Bapak Ibu dirawat di rumah sakit, maka biaya perobatan Bapak Ibu itu akan ditanggung oleh orang se-Indonesia. Sekali lagi, ketika Bapak Ibu dirawat di rumah sakit, yang nanggung adalah orang se-Indonesia. Begitu juga ketika terjadi resiko maaf meninggal dunia. Kalau maaf Bapak Ibu meninggal dunia, orang satu kampung meninggal dunia, saya yakin Bapak Ibu, Anda dan orang satu kampung, tetangga kampung itu pasti akan ngelayat. Ketika ngelayat mesti akan ngasih sumbangan. Nah, ketika Bapak Ibu ngelayat, kemudian terkumpul sumbangan 10 juta, 20 juta. Yes, karena yang nyumbang hanya orang satu kampung. Bagaimana ketika Anda ngikutin program asuransi syariah, ketika Bapak Ibu maaf meninggal dunia, yang nyumbang orang se-Indonesia. Sekali lagi, dengan ngikutin program asuransi syariah, ketika Bapak Ibu maaf nih meninggal dunia, maka yang nyumbang adalah orang se-Indonesia. Bapak Ibu bisa bayangkan ada berapa juta orang se-Indonesia. Jadi ketika Bapak Ibu meninggal dunia, maka bukan uang 10 juta, 20 juta yang Bapak Ibu terima. Ada ratusan juta, bahkan miliaran rupiah yang akan Bapak Ibu terima sebagai program gotong royong. Satu resiko akan ditanggung rame-rame. Ada satu nasabah yang sakit, Bapak Ibu akan ditanggung oleh orang se-Indonesia. Ada satu nasabah yang meninggal dunia, maka akan disantunin oleh orang se-Indonesia. Oke, Bapak Ibu, dari sini cukup jelas bahwa program asuransi syariah terbebas dari 3 hal. Ada maghrib, maisir, goror, dan riba. Maisir terbebas dari unsur perjudian, kemudian goror ada tutupin fakta Bapak Ibu, kemudian riba itu memberikan bunga di awal. Bapak Ibu, perjanjian bunga di awal. Oke, Bapak Ibu, pasti bermanfaat. Saya Didik Mulato, selamat pagi dan salam dahsyat.